نور الهدى مصباح الظلام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Para hadirin, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada yang hormat para habaib dan kiram, Habib Abdullah bin Umar As-Sigaf, Habib Abdullah bin Husain As-Sigaf, Habib Faisal Barakbah, Habib Umar bin Sahab, Habib Muhammad Al-Atas, Habib Haidar bin Abi Al-Jufri, ada Ustaz Dedi, kemudian juga ada Ustaz Hamid, kemudian ada Gus Hajid, dan kepada segenap para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tetap berada di belakang barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti ini adalah majelis yang penuh kenikmatan. Kenapa? Karena di dalamnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang merugi ketika kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan ada sebuah cerita Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau bertawaf di Masjidil Haram, beliau bertemu dengan seseorang. Ketika orang tersebut tawaf, tidak ada yang dibaca selain bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak beraktivitas kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri heran. Ya fulan, kenapa kamu kok selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kemudian singkat cerita, ini orang menjawab, dulu saya itu bersama ayah saya. Kemudian ayah saya meninggal dunia. Akan tetapi di akhir hayat meninggalnya ayah saya, wajah ayah saya menjadi hitam pekat. Saya menangis dan jadinya, kenapa kok bisa di akhir hayat ayah saya kok bisa seperti ini. Kemudian saya tertidur. Ketika tertidur saya melihat ada seseorang yang mana saya tidak pernah melihat wajah setampan orang itu di dunia ini. Kemudian tidak ada orang yang sewangi itu selain orang yang saya temui tadi. Kemudian bajunya yang sangat putih. Kemudian orang ini menghampiri ayah saya, kemudian mengusap wajah ayah saya yang semula wajahnya hitam menjadi putih terang benderang. Kemudian saya menangis jadi-jadinya. Kemudian orang ini berlalu. Ya. Kemudian saya kejar orang ini, wahai fulan, siapa kamu? Kok bisa kamu mengusap wajah ayah saya semula hitam kemudian menjadi putih? Kemudian orang ini menjawab, ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilul Quran. Saya adalah yang pembawa Al-Quran. Kemudian orang ini nangis. Kemudian, ya Rasulullah, kenapa engkau menolong ayah saya yang semula wajahnya hitam kok kemudian menjadi diusap menjadi putih? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana walidaka musrifun ala nafsihi walakin kana yuksin sholah alayya wa ana giyasul man aksara as-sholah alayya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ayahmu ini selama hidup di atas dunia memang orang yang enggak baik, katanya.
Akan tetapi ayahmu ini banyak bersolawat kepadaku. Karena itu aku menolong orang yang memperbanyak solawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lihat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah di akhir hayatnya wajahnya menjadi hitam, akan tetapi dia selama di dunia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita selama di atas dunia banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau banyak lupanya para hadirin? Banyak ingatnya apa banyak lupanya para hadirin? Banyak lupa. Kita nggak bisa mengandalkan amal kita. Yang kita andalkan adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita beribadah pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat nggak ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat yang lain. Biasanya ingat apa Bapak? Kalau sholat Bapak? Ingat hutang katanya. Ingat macam-macam kalau kita sholat, nggak konsentrasi. Ibadah pun nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat yang sering kita dengar dalam maulid, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini dalam kitab tafsir Fathul Razi dikatakan qala ba'dul arifin inna sholata 'ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasilu ila Allahi bi ghairi syai'in. Sesungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa seorang guru. Itu adalah istimewanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manfaatnya. Tidak ada yang merugi ketika kita banyak memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Qirtas dikatakan hadis daripada Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhafa ala nafsihi nisyana falyuksir as-salata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir pada dirinya punya penyakit pelupa, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin santri-santri kalau misalkan lupa hafal afal ya, asma, kemudian apa itu imriti ya, safinatun najah, alfiyah, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita yang menjadi orang tua ini belum umur 50 sudah menjadi pikun, nggih boten Bapak? Padahal sudah pakai kacamata di atas, dicari di kacamata Bu. Pikun. Nggih boten Bapak Ibu. Nah, karena itu kata Nabi Muhammad SAW memberikan resep supaya kita tidak menjadi pelupa, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, majelis ini kita dari tadi bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat kita sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga yang hadir di majelis ini insyaallah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita diakui sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah yang hadir di majlis ini insyaallah hajat-hajat kita insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para habaib, kepada para asatidz, kepada para kiai, kepada para hadirin yang telah hadir di majlis ini. InsyaAllah langkah para hadirin tidak akan sia-sia. InsyaAllah akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita dengarkan ceramah daripada Al-Habib Haidar Ali Al-Jufri dari Kota Solo. Kemudian setelah beliau ceramah ditutup dengan doa oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Segar. Kemudian selesai acara kita insyaallah penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.